Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tech Off 87. Ya, untuk teman-teman yang baru berkunjung dan klik channel Tech Off 87, selamat menyimak dan semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Dan untuk sahabat Take Off, subscriber setia, mohon maaf karena kesibukan kami dalam mengkondisikan siswa yang ada di sekolah Murai Batu, Bintaro. Jadi kesibukan ngonten YouTube kami usahakan semaksimal mungkin ya, walaupun agak telat. Ya, langsung aja teman-teman. Di minggu kali ini kita kedatangan siswa baru punya Om Yudi dari Cikarang, Bekasi. Ya, kita unboxing ya. Pengiriman dari luar kota biasanya via jasa kargo kereta api, biasanya pakai KI8 atau KIB juga bisa. Dijatuhkan di stasiun Manggarai, dari stasiun Manggarai kita pick up bawa pulang ke markas SMA Bird School. Kita unboxing ya dan sama-sama perhatikan teman-teman. Yang mau kita bahas di video konten kali ini adalah burung murai batu ngelowo. Sedangkan beberapa kategori ngelowo ada dua jenis teman-teman. Ngelowo jinak pemilik rawatan di rumah. Yang kedua, ngelowo ketika melihat lawan, baik ketika di track atau digantangkan. Ya, burung yang baru datang ini seperti yang teman-teman saksikan ya, udah kayak bebek. Jinak pol ngelowo teman-teman. Nah, ini jinak ngelowo itu yang pertama penyebab ngelowo ya, kita bedah sedikit karena di kontennya sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Ngelowo yang pertama. Ngelowo yang pertama itu bisa karena burung sering telat makan atau sering dalam kondisi lapar. Biasanya untuk beberapa teman kicau mania yang berangkat beraktivitas, kerjanya pagi, pulangnya udah malam, jadi burung itu terbiasa lapar atau sering telat memberi pakan. Yang kedua, jinak itu bisa juga karena faktor genetik atau keturunan. Nah, itu faktor ngelowo ya. Berbeda ketika kita bicara ngelowo ketika digantangan. Jika ngelowo digantangan, kita main di sesi awal ngelowo, bisa jadi yang pertama karakter. Karakter pertama di sesi A biasanya dia ngelowo, tapi belum tentu di sesi B. Biasanya di sesi B itu stamina akan menurun sih di beberapa burung yang ngelowo ya. Nah, ngelowo di gantangan bisa juga karena burung birahi, itu yang pertama. Yang kedua down mental, yang ketiga staminanya tidak top perform, itu teman-teman. Untuk burung ini kita kondisikan karena baru sampai ya dari perjalanan Cikarang ke Bintaro Jakarta Selatan naik kereta api. Kita kondisikan kasih pakan dulu, lalu 1 minggu awal kita karantina, yaitu dikarantina selama 1 minggu tanpa rawatan. Setelah keluar dari karantina, lebih tepatnya di minggu kedua kita evaluasi. Kita sudah melakukan rawatan dan analisa kendala burung ini ngelowonya seperti apa. Kita saksikan bareng-bareng ya teman-teman. Untuk beberapa tipe ngelowo jinak, karena ini videonya masih di rumah, biasanya kami lakukan burung kami masukkan di umbaran selama 1 minggu tanpa dicabut, dengan catatan lokasi umbaran itu aman ya, aman dari hewan predator, aman dari sinar matahari berlebih dan sebagainya. Untuk mandi sendiri di minggu kedua, karena burung masih kondisi adaptasi dan stres pastinya, kita mandikan dicepuk. Kalau dicepuk burungnya nggak mau mandi, baru kita masukkan di dalam keramba.
Seperti teman-teman perhatikan, burung terlihat nyisir dan sehat ya teman-teman. Selera makan bagus. Lalu kalau teman-teman perhatikan lagi di wadah minum itu ya, di cepuk minum itu berwarna sedikit pink. Itu kami gunakan obat cacing. Karena harapan kami dengan pencernaannya sehat, IF jenis apapun yang kita berikan akan terserap maksimal. Begitu teman-teman. Nah, karena syarat untuk lulus dan memastikan seperti apa settingan serta rawatan yang kita berikan di siswa yang ada di sekolah murai kami, di minggu keempat dengan catatan burung sudah lebih responsif ya, kita selalu ikut sertakan di latberan. Dengan dilombakan kita bisa melihat kerja burung, respon burung, durasi kerja, penyakit di gantangan seperti apa. Nah, ini lucu teman-teman. Ketika kita gantangkan burung yang lowo jinak tadi, burung lebih dominan naik turun, naik turun. Sayap turun tidak ketat ya teman-teman. Ada beberapa ending yang di atas burung hanya naik turun, sayap turun, tapi tidak buang isian atau lebih banyak ngukluk ya. Akhirnya kita evaluasi lagi karena cuaca ketika gantang ini hujan, burung lebih dominan terpantau ingin mandi teman-teman. Reaksinya pengen mandi. Tapi untuk ngelowonya sendiri alhamdulillah sudah terpantau lebih jauh lebih baik. Seperti yang teman-teman saksikan ya, burung ada perlawanan terhadap musuh kanan kirinya walaupun masih ada meletik, dan endingnya burung ini turun ke karpet teman-teman. Dan di akhir sesi banding-banding burung ini terpantau ngelowo. Akhirnya kita rubah lagi rawatan hariannya menjadi 3 porsi untuk jangkrik ya. 3 porsi untuk jangkrik kita berikan di 5 pagi, 5 siang, 5 sore teman-teman, tanpa menambahkan IF lain seperti ulat dan kroto. Lalu dengan begitu stamina atau tenaga akan lebih bagus teman-teman. Dengan stamina lebih bagus, burung akan lebih responsif. Nah, nanti kita lihat lagi di gantangan seperti apa di kesempatan gantang berikutnya. Seperti tadi teman-teman perhatikan ya, tadi burung terpantau turun ke karpet teman-teman. Nah, itu artinya kesiapan burung untuk tarung itu belum siap 100%. Faktor nyublek juga banyak faktor teman-teman. Burung nyublek ke karpet itu bisa karena mentalnya belum siap. Yang kedua, burung masih takut orang. Bisa juga burung over emosi. Jadi banyak faktor ketika turun. Biasanya kita mensiasati burung turun ke karpet. Karpet itu kita lipat menjadi setengah lingkaran teman-teman. Tidak dibalik hitam menjadi merah, tapi kita lipat, kita posisikan di tengah. Itu teman-teman. Ya, kesimpulan dari video gantang ini seperti teman-teman tahu ya, burung terlihat sayap turun, artinya birahi lebih tinggi. Tapi yang kita dapatkan di sini pertama, selain stamina dan emosinya nol,
burung ini ada sedikit stres dan down mental teman-teman. Jadi kesimpulannya kita rubah lagi. Yang pertama biasanya kita rubah sangkar teman-teman, dari warna hitam menjadi warna coklat. Nah, sedangkan untuk rawatan burung seperti ini kita setel kenyang teman-teman. Yang tadinya porsi 3 kali dalam sehari 5 pagi, 5 siang, 5 sore, kita naikkan menjadi 7 pagi, 7 siang, 7 sore teman-teman. Nah, harian di umbaran H-2 atau H-3 baru kita cabut dari umbaran untuk persiapan kita tes lagi di gantangan teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman saksikan saat ini ya, burung sudah mulai kita pindah sangkar. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, mungkin teman-teman sedikit heran, kok Om Dimas memandikan dengan cara disemprot selang? Ya, betul sekali. Untuk beberapa burung jinak bisa sembuh dengan cara diumbar, tapi tidak semua burung murai batu bisa sembuh nglowo dengan cara diumbar. Nah, burung ini sudah diumbar tapi nglowo jinaknya masih. Akhirnya keputusan yang kita buat adalah teknik mandinya yang kita buat sedikit berbeda. Masuk di dalam keramba tapi kita semprot biasanya sampai lepek dan reaksi burung loncat-loncat seperti ini. Jadi ketika melihat kita sebagai perawat, dia naluri atau instingnya tidak jinak, tapi ada sedikit takut. Itu teman-teman. Setelah kita mandikan seperti ini, biasanya kita angin-anginkan sebentar, lalu ketika burung bulu-bulunya terpantau setengah kering baru kita jemur ya. Untuk burung lowo seperti ini biasanya saya lakukan teknik jemur sauna teman-teman. Nah, seperti teman-teman saksikan ya, coba perhatikan dan dinilai perubahannya apa setelah burung ini. Burung yang sama teman-teman ya, kita tidak mengganti dengan burung murai batu yang berbeda. Ketika satu konten kita kupas tuntas, kita berharap teman-teman perhatikan detail burung yang ada di video. Kadang-kadang kita ganti sangkarnya teman-teman. Sangkar hitam harian burung ini kita putuskan kita ganti dengan sangkar warna coklat yang pernisnya mungkin udah agak luntur ya. Tapi perubahannya bisa dilihat dari respon dan bongkaran materi, dia sepertinya lebih banyak bongkar di sangkar yang baru. Berbeda seperti respon serta reaksi di sangkar warna hitam teman-teman. Ya, apa pengaruhnya warna untuk seekor murai batu? Lebih detail penjelasannya ya saya kurang tahu teman-teman, kurang paham. Tapi yang selama ini kita praktekkan dalam mengkondisikan beberapa burung murai batu di sekolah kami, alhamdulillah di beberapa burung sangat efektif ketika pindah warna sangkar, atau kita ganti tangkringannya, atau kita ganti ukuran sangkar hariannya. Burung masih banyak mental ketika mendengar suara murai batu lawan ya, seperti teman-teman saksikan. Mental seperti ini bisa juga karena memang over emosi juga bisa. Yang kedua, karakter juga bisa. Nah,
Yang saya minta dari teman-teman yang nonton, coba perhatikan sayapnya. Sayapnya itu tidak menyilang di atas pangkal ekor ya, tapi memang karakternya dia itu sayapnya turun, tapi tidak separah ketika yang teman-teman saksikan di Lakberan tadi. Ketika responnya jauh lebih bagus dan adaptasinya sudah lebih enak di sangkar barunya, biasanya kita rawatan dibuat ablak teman-teman. Jadi hariannya tidak kita kerodong, tapi diablak teman-teman. Teman-teman, untuk burung seperti ini tidak kita rekomendasikan untuk rawatan harian dibuat embunnya, tapi teman-teman bisa keluarkan habis maghrib sampai jam 9 sambil ngopi malam ya. Keluarkan jam habis maghrib sampai jam 9 malam dikeluarkan, udara malam lebih sejuk, burung biasanya lebih ngeplong-ngeplong teman-teman. Sedangkan untuk porsi jemur, teman-teman jangan terlalu banyak melakukan jemur untuk burung seperti ini. Nah, kalau teknik kami biasanya jemur kuat itu jemur siang di atas pukul 10 dengan durasi 1 sampai 1,5 jam. Teman-teman bisa sesuaikan, bisa di sauna atau di ablak. Nah, untuk penjemuran sendiri, kalau dijemur di atas dengan cara digantung burung banyak mental, coba teman-teman pindah tempatkan dengan menempatkan sangkar di bawah. Biasanya burung akan lebih membentangkan sayap ya, lebih seperti Batman menikmati jemurnya. Badan lebih ketat, reaksi dan show walaupun belum 100%, burung di video ini sudah terpantau responnya lebih bagus baik dari gestur, gerakan, dan respon gayanya sudah ini ya, sudah lebih bagus lah, lebih better progresnya. Ini tidak dalam kondisi kita track ya teman-teman, tapi hanya mendengar suara murai batu aja. Nah, endingnya nanti sebelum kita tes di Lakberan, burung ini tetap kita track dulu di rumah. Ketika di track sudah enak, misalkan teman-teman nge-track di hari Senin, teman-teman bisa istirahatkan burung selama 3 hari. Berarti kan Senin di track, nah Selasa, Rabu, Kamis istirahat, Jumat baru digantang. Itu teman-teman, jangan di track terus langsung besoknya digantang. Itu teman-teman. Jadi harapannya ketika turun Lakber digantang, emosi masih stabil dan tidak terlalu banyak membuang tenaga karena sudah terlebih dahulu di track. Terkecuali burung teman-teman ini over emosi. Biasanya untuk beberapa karakter murai batu yang over emosi, biasanya saya track dulu sebelum jalan ke gantangan. Begitu teman-teman. Setiap murai batu itu berbeda karakter. Walaupun dengan masalah yang sama, rawatan teman-teman sendiri yang lebih paham karakter murai batunya seperti apa. Nah, untuk di sekolah kami, di sekolah SMA Bird School yang berlokasi di Bintaro, Jakarta Selatan, minimal itu 1 bulan Om. Untuk beberapa kendala burung seperti nglowo, terus kurang fighter, dan lain-lain. Berapa lama Om? Biasanya pertanyaan yang banyak masuk itu seperti itu. Kita tidak ada patokan berapa lama. Kadang ada siswa yang lebih cepat kita kondisikan, ada yang lambat teman-teman. Jadi hitungannya minimal itu 1 bulan. Per 1 bulan itu 350.000 rupiah. 350.000 itu sudah termasuk biaya pakan, rawatan, vitamin, dan lain-lain teman-teman. Jika diperlukan ganti tangkringan atau aksesoris lain, itu menjadi tanggung jawab SMA Bird School. Dan tahap tes di Lakberan itu sudah free, jadi tidak dikenai biaya lagi ya teman-teman. Tapi tunggu dulu,
Terkadang ada siswa yang sudah 1 bulan tapi belum juga kita gantangkan. Kenapa? Karena kita menggantangkan atau tes siswa kami dengan catatan burung ini sudah siap baik dari respon, emosi, stamina yang dibutuhkan untuk kita gantang. Karena terlalu beresiko ketika kita memutuskan menggantang murai batu tanpa kesiapan yang matang, teman-teman. Bisa beresiko burung menjadi cabul, bisa menjadi down mental, dan banyak masalah lain atau resiko terburuk ketika kita menggantang murai batu tanpa kesiapan yang matang, teman-teman. Untuk lebih jauh teman-teman tahu seperti apa sekolah kami SMA Bird School, teman-teman yang punya TikTok ya bisa follow TikToknya SMA Bird School, itu sekolah underscore murai, sekolah murai. Nah, untuk Instagramnya teman-teman bisa follow akun Instagram kita Oxy Voice Bintaro, itu teman-teman. Untuk lokasi kami Bintaronya sebelah mana, teman-teman bisa buka di Google Map, ketik aja Oxy Voice Bintaro, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di setiap konten menjadi sharing dan ajang saling melengkapi dengan tujuan yang sama, yaitu sukses untuk hobi yang sama. Tidak ada siapa yang lebih jago, kita hanya saling melengkapi dengan tujuan yang sama, sukses untuk hobi yang sama. Percayalah, setiap murai batu mempunyai bakat serta keistimewaan masing-masing, teman-teman. Nikmati prosesnya. Kalau proses yang teman-teman lalui agak berat, pusing, kunang-kunang, lemes, lesu, lunglai ya, ingat ada SMA Bird School, teman-teman. Nomor WA admin kami kita sertakan di kolom deskripsi atau bisa teman-teman lihat di layar video ya. Jangan segan-segan langsung chat kami ya. Atau untuk teman-teman yang di seputaran Tangerang Selatan atau Jakarta Selatan, silahkan kalau mau main, teman-teman. Kita ngopi gratis. Dengan main atau chat tidak berarti teman-teman harus menyekolahkan, tapi dengan memperbanyak kali silaturahmi, rezeki juga nambah, umur juga panjang ya, teman-teman ya. Tetap nikmati prosesnya. Ingat, ketika prosesnya nggak nyampe dan pusingnya udah melebihi batas, ingat masih ada SMA Bird School yang dengan senang hati melayani teman-teman kicau dimanapun berada. Salam sukses, salam satu hobi dari Take Off 87. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan teman-teman berikan support untuk kami bisa lebih semangat lagi menyuguhkan konten-konten yang berkualitas terkait cara merawat murai batu. Sentuh tulisan merah di bawah sebelah kanan layar, subscribe, disentuh ya teman-teman. Nah, ketika udah disentuh, sentuh juga tanda loncengnya, pilih paling atas loncengnya ya, biar teman-teman ketika kita upload video baru, teman-teman selalu dapat notifikasinya, nggak ketinggalan video yang selalu kita suguhkan untuk teman-teman. Saya hanya pemula beruntung yang mencoba mencoba pusing-pusing dan mencari pengalaman dari setiap murai batu teman-teman atau siswa kami. Yakinlah, tidak pernah ada satu proses yang mengkhianati hasil akhir. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.